Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel saya OPS Kejar Tayang ya teman-teman. Saya menyapa teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat karena sudah beberapa bulan ini tidak upload video ya teman-teman. Oke, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan atau ada yang bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya atau apakah ada proses yang berbeda ketika kita ingin belanja di Siplah pada tahun 2023 ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cek apakah ada perbedaan ataukah ada perubahan kebijakan-kebijakan yang baru saja diterbitkan. Kita langsung login ya teman-teman ke situs siplahblibli.com. Di sini akan admin tunjukkan nanti bagaimana proses pesanan barang dari mulai memesan hingga pesanan sampai, hingga proses pembayaran, hingga proses klik SPD ya teman-teman. Insya Allah akan admin jelaskan sampai tuntas untuk kita sebagai sekolah dan juga sebagai vendor atau toko ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuk dulu sebagai pembeli, berarti kita sebagai sekolah. Oke, kita klik masuk di sini. Kita pilih pembeli. Nah, langsung login ya teman-teman. Kita pilih kepala sekolah. Di sini teman-teman nanti dapat baca keterangan yang di sini ya. Untuk ini kita skip saja. Oke. Nah, teman-teman baik, di sini saya akan mencoba belanja satu produk ya. Kita klik di belanja banyak produk ini teman-teman, agar kita lebih mudah untuk mencari tokonya. Lalu kita klikkan di sini nama tokonya teman-teman. Kemudian kita cari penjual. Nah, setelah yang kita cari ketemu, kita klik saja di sini, akan terbuka tokonya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan cari produk di toko tersebut yang ingin kita beli ya teman-teman. Kita klik di sini, ingin cari produk apa. Saya cari buku kegiatan Ramadan misalnya. Nah, ini dia. Saya akan membeli ini teman-teman, buku kegiatan Ramadan. Saya beli sesuai kebutuhan sekolah saya. Teman-teman silakan ditambah ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin kita beli. Oke, 102 eksemplar kami membeli buku kegiatan Ramadan. Nah, setelah teman-teman di sini sudah sesuai dengan orderan yang telah kita terima dari sekolah ya, atau sudah sesuai dengan ARKAS. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik beli sekarang atau tambah ke keranjang ya, sama saja. Tambah ke keranjang maksudnya belum langsung order, artinya teman-teman masih ingin belanja barang di toko yang sama. Nah, di sini saya langsung klik beli sekarang. Ya, teman-teman jaringan agak ini ya, agak lemot sedikit. Nah, di sini sudah diinkludkan harganya 102 barang, harga totalnya adalah Rp2.830.500. Nah, teman-teman jikalau misalnya ingin melakukan negosiasi dengan pihak toko, teman-teman silakan klik di negosiasi ya.
Nah, sebelum kita isi harga nego kita, di sini teman-teman silahkan pilih sumber pendanaan, kemudian estimasi pembayaran itu berapa hari kira-kira kita akan membayar produk tersebut. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan di sini harga yang kita nego berapa. Misalkan di sini harga satuan yang tertera adalah 25.000. Maka teman-teman misalnya dinegokan 20.000 ya, teman. Misalnya begini. 20.000. Nah, ketika teman-teman ingin ini ya, kita klik di sini dulu. Misalnya ini 2 hari. Nah, teman-teman di sini 20.000. Nah, teman-teman nanti bisa ini ya. Silakan diklik ini, pilih pengiriman, kurir toko, kemudian catatan negosiasi, misalnya nego di angka 20.000 per eksemplar misalnya teman-temannya. Nah, setelah teman-teman ini jangan lupa ya, metode pembayaran kita transfer dari Bank BRI, kita klik yakin. Nah, setelah ini diisi, setelah catatan negosiasi juga diisi, nah teman-teman silakan klik kirim tombol ini ya, tombol kirim negosiasi. Nah, bagaimana selanjutnya setelah kita negosiasi, maka nanti akan ada tanggapan dari pihak toko ya teman-teman. Akan ada tanggapan dari pihak toko di halaman Siplah kita ya teman-teman. Silahkan kita cek nanti apakah negosiasi kita itu berhasil seperti itu. Nah, ini saya skip ya teman-teman karena ini adalah proses negosiasi. Nah, kita kembali ke halaman yang pertama. Di orderan saya yang pertama ini saya mengorder 102 eksemplar buku. Nah, setelah saya order, saya klik di sini ya teman-teman. Kita klik di BOS reguler untuk sumber pendanaannya. Nah, ini kita checklist ya teman-teman. Nah, setelah di checklist baru buat pesanan ini akan berubah menjadi biru. Setelah berubah menjadi biru, kita klik buat pesanan. Nah, oke teman-teman, di sini jangan sampai lupa ya teman-teman. Dapat kita lihat di penyetoran pajak, pajak disetorkan oleh Siplah Blibli. Artinya harga yang tertera di sini sudah include dengan pajak 11% ya teman-teman. Sumber pendanaan BOS reguler 2023, estimasi pembayaran saya buat 5 hari. Estimasi pembayaran ini maksudnya adalah berlakunya virtual akun nanti yang kita dapat dari Siplah adalah 5 hari teman-teman. Jika kita membayar setelah hari ke-6, maka virtual akun yang nanti kita dapatkan tidak akan berlaku lagi. Jadi usahakan teman-teman ketika memilih estimasi pembayarannya, usahakan dibayar sebelum lewat dari hari yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik di metode pembayaran, kita klik di transfer dari Bank BRI, dicek otomatis. Jadi teman-teman kalau kita bayar dari Bank BRI, maka kita tidak perlu upload bukti bayar lagi teman-teman, sudah otomatis nanti dicek oleh sistem ya teman-teman kalau kita dari Bank BRI. Kecuali dari selain Bank BRI, maka kita akan upload bukti pembayaran. Nah, setelah itu kita klik yakin, kemudian pilih pengiriman, kurir toko, kemudian catatan pengiriman, misalnya saya buat catatannya antar langsung ke sekolah. Oke. Nah, setelah ini diisi ya teman-teman, silahkan teman-teman klik di buat pesanan. Konfirmasi buat pesanan untuk melanjutkan mohon centang pernyataan berikut. Pelaksana dalam kapasitas mewakili satuan pendidikan menyatakan bahwa pesanan telah sesuai dengan. Silakan teman-teman baca pedoman ini atau
bisa teman-teman baca peraturan di link peraturan. Setelah teman-teman sesuaikan semua, sudah dicek semua, tidak ada kesalahan, kemudian kita centang di sini dan klik buat pesanan. Oke teman-teman, untuk tahap pertama pesanan kita telah dibuat dan pesanan kita telah disampaikan kepada toko atau vendor yang kita tuju. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Kemudian kita login ke vendor atau toko yang kita pesan tadi ya teman-teman. Di sini sudah saya loginkan untuk tokonya. Ini untuk mempermudah kita teman-teman biar tidak bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya proses yang pas atau jalannya pesanan itu teman-teman antara toko dan sekolah ya. Di sini saya buka link toko yang saya pesankan tadi. Kemudian saya klik di pesanan di toko ya teman-teman. Ini saya refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Pesanan saya yang tadi sudah masuk ke toko SD ini ya, SD perbatasan ini. Dengan kuantitas 102 ini bisa kita klik lihat di sini. Nah, alamat pengiriman sudah terisi secara otomatis ya teman-teman. Nah, ini dia buku Ramadan yang tadi saya pesankan dari sekolah. Nah, kita sebagai toko, sekarang kita sebagai toko ya teman-teman, sebagai penjual. Setelah pesanan kita, pesanan datang, silakan kita klik di sini ya. Kalau kita ingin mengkonfirmasi, silakan kita klik konfirmasi pesanan. Kalau ingin menolak, silakan tolak pesanan. Baik, saya klik konfirmasi pesanan. Kemudian masukkan estimasi durasi pengiriman barang ya teman-teman. Misalkan saya buat 3 hari. Kemudian saya terima pesanan, klik terima pesanan. Pesanan terkonfirmasi, Anda telah konfirmasi terima pesanan ini, mohon tunggu konfirmasi dari pembeli. Mohon tunggu konfirmasi dari pembeli. Nah, setelah toko mengkonfirmasi pesanan itu diterima, kemudian menunggu kembali konfirmasi dari pembeli ya teman-teman. Kemudian ini saya klik OK. Nah, proses kirim pesanan di sini sudah berubah menjadi proses kirim pesanan ya teman-teman. Pesanan sedang diproses. Nah, ketika misalnya kita sebagai toko ingin mempacking ya teman-teman, mempacking barang dalam sebuah kardus atau apa, untuk label kita bisa cetak di label pengiriman. Nah, ya teman-teman, di shipping label ini coba kita buka ya. Di sini adalah kartu atau alamat yang akan kita tempelkan di packingan kita ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertera nomor pesanan kita, alamat penerima sudah lengkap dengan nomor HP-nya, atau kemudian pengirim atau toko sudah lengkap dengan alamatnya, jumlah barang dan instruksi-instruksi lainnya. Nah, ketika kita sebagai toko ingin mempacking, silahkan di download shipping labelnya untuk kita tempelkan di packingan kita ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu jika teman-teman ingin mendownload sekarang surat pesanan, silahkan diklik download surat pesanan ya teman-teman. Tapi nanti kita akan bahas itu di lain tema. Kita selesaikan dulu masalah ini ya, tentang pesanan sampai dengan selesai. Nah, ini setelah kita proses kiriman pesanan selesai, kemudian sini saya tinggalkan toko ya, toko saya tinggalkan, saya masuk kembali ke sekolah ya teman-teman. Saya refresh lagi. Nah, sudah berubah ini ya teman-teman. Ada notifikasi terbaru bahwa buku kegiatan Ramadan pesanan sedang diproses. Artinya toko sedang memproses pesanan kita. Coba kita klik lihat detail pesanan.
Nah, ya teman-teman, ini detail pesanan kita. Oke, saya rasa sudah jelas. Tapi jika teman-teman ada perubahan, misalnya ketika pesanan itu belum datang atau belum kita bayar, ada perubahan, teman-teman bisa klik ubah pesanannya, teman-teman. Misalnya ada penambahan atau juga pengurangan, teman-teman bisa klik di ubah pesanan. Nah, teman-teman, setelah itu kita lihat di sini pesanan sedang diproses ya. Kemudian kita kembali ke toko. Kemudian toko akan klik proses kirim pesanan ya teman-teman. Nah, proses kirim pesanan, langkah mengirim pesanan, bungkus paket dengan baik dan tempelkan label pengiriman, masukkan nomor resi dan link untuk melacak pengiriman jika ada. Nah, nomor dan link pelacakan jika ada. Contohnya ini ya teman-teman, silahkan masukkan jika ada. Masukkan nama dan kontak kurir jika ada. Kemudian kita setelah ini diisi, klik proses kirim pesanan. Lakukan pengiriman, status pesanan telah menjadi dalam pengiriman. Mohon segera lakukan pengiriman pesanan. Kita klik OK. Kemudian status berubah menjadi dalam pengiriman. Oke, kita tinggalkan lagi toko. Kita masuk ke sekolah ya. Saya refresh kembali teman-teman. Nah, di sini status sudah kembali berubah ya teman-teman dalam pengiriman dan terima pesanan. Dan di sini teman-teman, jikalau barang itu sudah kita terima, ya pesanan telah kita terima, kemudian silakan teman-teman klik di terima pesanan. Apakah Anda yakin telah menerima pesanan? Maka klik yakin jikalau memang pesanan sudah tiba. Oke, setelah kita klik yakin, maka status berubah menjadi pesanan telah diterima teman-teman. Pesanan telah diterima. Oke, kemudian klik periksa pesanan ya. Foto dalam di sini ya teman-teman, kita diharuskan untuk mengupload foto produk ya. Buktinya kalau kita telah menerima pesanan yang dikirim oleh toko. Harus ya teman-teman, harus diupload ya. Coba kita upload. Ini contoh saja ya teman-teman. Ini sebagai contoh. Misalnya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Nah, setelah kita upload foto, kemudian jika ada produk yang rusak, teman-teman klik di sini produk yang rusak, silakan diisikan di sini berapa yang diterima dan berapa yang rusak. Jika tidak ada, maka ini di unchecklist. Kemudian jika ada produk terlambat, maka klik ada produk terlambat. Nah, jika produknya sesuai, maka yang dipesan 102, yang diterima 102, maka ketikkan 102, kemudian cek BAST, berita acara serah terima. Nah, pemeriksaan pesanan. Nah, ini teman-teman adalah daftar berita acara serah terima ya teman-teman. Ini adalah berita acara serah terima antara penjual atau toko dengan sekolah ya. Ini teman-teman nanti bisa baca. Lengkap dengan fotonya. Setelah sesuai, kemudian teman-teman silahkan checklist di sini, kemudian klik lanjut. Apakah Anda yakin mencetak BAST? Setelah melakukan konfirmasi, BAST tidak dapat dibatalkan dan sekolah wajib membayar sesuai proforma invoice. Nah, teman-teman, di sini tidak saya lanjutkan ya teman-teman, tidak saya klik konfirmasi karena ini nanti tidak bisa dibatalkan secara sepihak, harus melalui beberapa proses yang cukup rumit ya teman-teman. Jadi di sini tidak saya konfirmasi, di sini saya cek ulang BAST biar kembali ke halaman awal. Nah teman-teman, saya kembali di halaman pertama. Nah, nanti
Setelah teman-teman klik konfirmasi BAST tadi, maka akan keluar download invoice ya teman-teman, invoice atau tagihan dari pesanan yang kita order. Nanti akan keluar virtual account, maka teman-teman silahkan bayar sesuai yang tertera pada invoice, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Silahkan teman-teman bayar sesuai invoice yang ada atau harga yang ada di invoice nanti. Berapa harganya silahkan dibayarkan. Kemudian setelah dibayarkan kita masih menunggu 2 atau 3 hari kerja. Biasanya 2 hari kerja sudah berubah pesanan selesai ya teman-teman. Ketika pesanan selesai maka kita bisa mendownload semua bukti-bukti pembayaran untuk kelengkapan di SPJ kita. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman akan saya upload kembali untuk pencetakan SPJ ya teman-teman, apa saja nanti SPJ yang perlu kita download untuk kelengkapan pertanggungjawaban bos kita. Oke, saya rasa untuk sementara itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaiannya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab jika saya paham ya teman-teman. Baik, sekali lagi jika video ini teman-teman merasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen ya. Kemudian share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar teman-teman tetap update dengan tutorial terbaru, terutama tentang Siplah kita ya teman-teman. Karena sekolah diwajibkan untuk belanja di Siplah, Blibli atau sejenisnya yang diakui oleh pemerintah. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.